Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Priani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 241031077. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai tugas, yaitu tugas saya itu fokus utamanya pada studi kasus jurnal. Nah, di dalam tugas itu kita fokusnya ke mengidentifikasi pihak yang terlibat serta hasil output pada setiap tahapan SDLC. Nah, di sini sebelumnya saya akan menampilkan dulu jurnal yang akan saya bahas. Nah, kali ini saya mengambil studi kasus jurnal eh, yang terkait dengan pengembangan aplikasi pencatatan iuran penggunaan airport swadaya mandiri Borbir berbasis website. Bisa dilihat di sini yang berkaitan dengan yang pihak yang berkaitan adalah Android Business Review. Nah, di sini aplikasi pencatatan penggunaan air berbasis web dibandingkan dengan tujuan untuk membantu pengelolaan dan pencatatan iuran penggunaan air anggota. Aplikasi digunakan dengan metode pengembangan aplikasi menggunakan SDLC waterfall. Penggunaan teknologi Left Layer dan MySQL hasilnya adalah aplikasi website yang dikembangkan memiliki fitur authentics, pengelolaan pengguna, pencatatan penggunaan air, pengumuman terkait dengan swadaya. Di sini langsung saja kita masuk itu pencatatan ini tersebut masih dilakukan dengan cara menginput data penggunaan air anggota swadaya satu per satu oleh pengelolaan di dalam Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk di aplikasi berbasis website. Nah, pada di sini kita bisa lihat di gambar dua SDLC waterfall. Nah, urutan penggambar tersebut adalah mulai dari requirement analysis adalah sebuah tahapan di mana dilakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan aplikasi yang dikembangkan untuk selanjutnya. Nah, yang kedua adalah desain. Desain merupakan yang kedua adalah desain. Nah, desain ini merupakan sebuah tahapan di mana akan dilakukan perancangan aplikasi untuk memberikan gambar mengenai sistem yang akan dibangun di dalam aplikasi. Yang ketiga, development. Nah, development ini merupakan tahapan di mana perancangan aplikasi akan diimplementasikan ke dalam bentuk kumpulan berbasis kode. Di dalam modul, kumpulan modul tersebut digabungkan sehingga bisa membentuk suatu kesatuan aplikasi. Yang keempat adalah testing. Nah, testing ini merupakan tahapan di mana aplikasi-aplikasi tersebut akan dilakukan pengujian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan software dan desain ini kemungkinan terjadi default di dalam sistem aplikasi. Dan yang terakhir adalah maintenance atau merupakan tahapan di mana aplikasi telah melakukan proses pada tahap sebelumnya. Akan dilakukan pemeliharaan, perbaikan kesalahan yang terjadi, tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Dan selanjutnya adalah SDL waterfall. Nah, SDL model waterfall ini digunakan sebagai tahapan pekerjaan dalam pengembangan aplikasi yang menekankan fase yang ter fase yang berurut fase yang berurutan dan sistematis. Bisa dilihat dari gambarnya, cara kerja websitenya dari sini mengikuti bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah
eh, analisis penggunaan. Nah, pada pengembangan aplikasi ini terdapat dua jenis penggunaan yang akan menggunakan aplikasi ini, yakni pengelolaan dan anggota swadaya yang mempunyai wewenangan yang berbeda dalam aplikasi. Bisa dilihat di analisis pengguna ini, ada pengguna, ada peran, ada masing-masing peran memiliki tugasnya. Nah, yang kedua itu anggotanya, pengguna kedua, anggota, dan peran kedua itu main aktor. Begitu juga berbeda dengan tugasnya di tahapan yang pertama. Nah, pembahasan selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengguna. Nah, kebutuhan pengguna dan kebutuhan pengguna dan aplikasi dijelaskan di dalam gambar diagram di bawah ini. Bisa dilihat dari pengguna. Nah, dari yang pertama itu dari pengelola. Nah, pengelola itu mengelola data anggota dan mengelola pengumuman. Baru itu kita diinput mengelola data penggunaan air. Nah, ini pengelola mengelola data pengguna air sehingga anggotanya ini bisa menyampaikan WO. Nah, selanjutnya adalah uh, analisis proses pembayaran pengumuman. Nah, pemberitahuan pengenai swadaya dilakukan oleh pengelola kepada anggota. Prosesnya adalah pengelola mengirim pengumuman perihal pengumuman dan pembayaran penggunaan air dan perbaikan dan pemeliharaan peralatan air yang ada di swadaya kepada anggota swadaya melalui peran grup. Bisa dilihat prosesnya seperti di gambar ini. Nah, mulai dari membuat informasi pengumuman, baru itu kita bisa mengirim informasi pengumuman kepada anggota. Setelah itu, anggota menerima informasi pengumuman. Selanjutnya adalah perancangan sistem yang dibangun. Dalam perancangan aplikasi diperlukan visualisasi arsitektur yang bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara komponen dan aplikasi saling berkaitan satu dengan yang lain. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini adalah gambar-gambar perancangan arsitektur aplikasi. Pada proses ini, pengelolaan anggota mengakses aplikasi pada browser dan menggunakan koneksi internet. Lalu, penggunaan melakukan requestement dalam web, maka sistem akan memproses request data ke dalam uh, database. Nah, bisa dilihat dari sini. Em, ini mengenai pengumuman ID, internet, dan setelah membuat user, nama, email, password, address, internet role. Lalu dia melakukan ID pencatatan, update meter, using meter, total breaks, foto, status, create, dan interface file. Nah, ini semua adalah perancangan desain database. Nah, untuk perancangan database di dalam aplikasi terdapat 3 tabel yang menjadi bagian dari aplikasi, di mana tabel user yang digunakan untuk menyimpan data pengguna aplikasi. Lalu adalah hasil dan pembahasan implementasi aplikasinya. Implementasi pada aplikasi meliputi pengelolaan pencatatan iuran, penggunaan air, dan pengelolaan pengumuman. Selanjutnya adalah
Di sini bisa dilihat mengenai implementasi upload data penggunaan air. Setelah semua aplikasi sudah terjadi, jadi kita bisa melihat implementasi upload data penggunaan air. Nah, setelah upload, maka di dalam halaman konfirmasi penggunaan air pada fitur pengelola akan menampilkan data penggunaan air pada anggota. Jika konfirmasi diterima, maka proses akan berlanjut ke tahap berikutnya, yakni melakukan konfirmasi status pembayaran. Dan jika ditolak, maka akan terhapus dan memberikan notifikasi bahwa data tertolak. Kemudian implementasi konfirmasi penggunaan air. Implementasi konfirmasi penggunaan air ini. Nah, pada halaman pengguna air pada anggota, maka akan muncul data pengguna air pada bulan tersebut. Struktur pembayaran iuran menggunakan air setelah data pengguna air telah dikonfirmasi. Pada gambar 14 ini, struk pembayaran penggunaan air ini adalah tanda kalau dia sudah melakukan atau berhasil melakukan pembayarannya. Setelah anggota melakukan pembayaran kepada pihak swasta, maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas. Data akan ditampilkan di bagian pengelola dan anggota. Dilihat di sini adalah informasi iuran penggunaan air pada pengelola. Pada gambar 16 ini, informasi iuran penggunaan air pada anggota. Setelah pencatatan iuran penggunaan air, aplikasi ini mengimplementasikan pemberitahuan penggunaan swadaya, dimulai dari pengelola melakukan pembuatan pengumuman terkait dengan swadaya. Lalu, di anggota menampilkan list pengumuman beserta detailnya. Bisa dilihat di sini, halaman informasi penggunaan dari pengelola, dan detail pengumuman dari anggota. Nah, tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian yang dilakukan mencapai tahap unit testing, di mana pengujian tersebut berfokus pada menguji bagian-bagian dari komponen software. Nah, pengujian dibagian menjadi beberapa kelompok fitur, di antaranya yang pertama itu melakukan autentikasi akun, kedua pengelolaan akun pengguna, ketiga pengelolaan pencatatan iuran penggunaan air, keempat adalah pengelola pengumuman. Jadi dari kesimpulan dan sarannya adalah pencakupan aplikasi terdiri dari pencatatan penggunaan air, pengumuman dan pengelolaan waterfall dengan hasil aplikasi berjalan dengan beberapa perbaikan dan penambahan. Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah perbaikan dan pengembangan perencanaan dan implementasi menjadi lebih baik. Baik, sekian dari pembahasan saya mengenai pengembangan aplikasi pencatatan iuran penggunaan airboard swadaya mandiri berbasis web dengan menggunakan STLC. Baik, terima kasih dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan uh, menyampaikan tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.